Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dengan kami di Rafiq Channel. Tolong subscribe, share, follow, dan like. Insya Allah Anda termasuk orang yang baik. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah kita bersama-sama sudah menunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bagi saudara-saudara kami yang berada di bagian barat mungkin belum, tunggu aja nanti, silakan sholat subuh dengan berjamaah insya Allah di masjid. Mudah-mudahan Anda termasuk orang yang beruntung. Terima kasih. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, langsung saja ke pokok masalahnya. Ini adalah pada pagi hari ini kita berbincang-bincang tentang masalah tanda-tanda orang yang berilmu. Tanda-tanda orang yang berilmu. Ini dari Rasulullah SAW. Ya, apa kata Rasulullah? Al ilmu talatatu alamatin. Ya, al alim talatatu alamatin. Sidqul kalam. Ya, wajitina bil haram watawadu. Alamatnya orang alim itu ada 3. Yang pertama adalah benar bicaranya. Jadi orang-orang alim itu bicaranya pasti benar. Ya. Kemudian yang kedua adalah wajitana bil haram, jauh dari perbuatan haram. Menjauhi keharaman artinya tidak pernah melaksanakan barang yang haram. Baik dimakan, baik digunakan, baik dipakai, diapakan saja, itu tidak membutuhkan barang yang haram. Kemudian watawadu, sopan santun, rendah diri, ya. Akhlakul karimah, ini adalah orang-orang yang alim. Itu ciri-cirinya orang alim, ada 3. Jadi bicaranya benar, ya, jauh dari keharaman. Kemudian adab asor. Kalau namanya sudah benar kata-katanya, bicara dengan siapa saja pasti benar. Menghindari bicara yang bohong, sebab berkeyakinan bahwa bicara yang bohong adalah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia tidak mau berbicara yang bohong. Pasti bicaranya itu adalah dijaga. Ya. Mulutnya dijaga dari bicara-bicara yang haram. Sebab orang yang bicara haram nanti bakal dipertanggungjawabkan. Orang yang bicara dengan tidak benar, ya, bohong, itu nanti bakal dimintai pertanggungjawabannya. Payah kita tidak dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulut kita jadi saksi, bibir kita jadi saksi, lidah kita jadi saksi, ya. Gigi kita jadi saksi. Semuanya yang ada di dalam rongga lingkup daripada kepala itu jadi saksi semua. Kalau bicara kita bohong, makanya bicaralah yang benar. Nggak usahlah bohong-bohong bicara itu. Bohongi apa? Bohongi siapa? Bohongi diri sendiri itu. Makanya bicaranya orang-orang yang alim itu adalah bicaranya benar. Bicaranya pasti benar. Nggak mau bicara yang bohong. Sebab risikonya berat.
Iya, kalau sudah di sini bisa dia. Kalau di hadapan Allah sana mau kemana larinya? Sudah coba. Kalau orang lingkup itu jadi saksi semua, menyaksikan galau dia. Makanya dia hanya adalah dijaga dari bicara bohong. Kalau dia tidak bisa berbicara, diam dia. Rasulullah SAW bersabda, fal yakul khairan auliyasmut. Berbicaralah dengan baik. Kalau bisa, kalau nggak baik, lebih baik diam. Diam saja, nggak usah ngomong. Kalau kita bicaranya jadikan bahaya, itu lebih baik diam. Orang diam tidak ada sanksinya. Tapi kalau bicara kadang-kadang ngelak ini sampai berani bohong dan lain sebagainya, padahal nanti bakal dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sana. Suara kita itu jadi saksi semua, ngikut ke sana semua, itu jadi saksi semua. Itu makanya berbicaralah yang baik, yang benar, menurut tuntunan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang kedua adalah wajibna bil haram, menghindari barang yang haram. Barang yang haram, memakai, makan, gunakan, beli baju segala macam, gunakan uang pakai uang haram. Wah, itu jadi haram semua nanti. Ibadah kita bagaimana? Mendekatkan diri kepada Allah bagaimana kalau perbuatan kita dilandasi dengan haram? Beli sajadah duit haram, ya nanti makannya makan haram. Wah, sudah kocar kacir kalau begitu. Jadi orang alim tidak mau memakai sesuatu yang haram. Itu kalau kita ingin menjadi orang alim, gak usah repot-repot, gak usah ngajari ilmu kemana-mana. Yang penting kamu bicaranya benar. Yang kedua, wajibna bil haram, hindari barang yang haram. Nah itu, hindari semua barang yang haram itu. Insya Allah kamu selamat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu menghindari barang yang haram, akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang halal, yang baik, yang menyenangkan, yang tidak ada efek samping. Tapi kalau barang haram pasti ada efek sampingnya, terutama kutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita barang-barang haram, makan barang haram, nanti di perut seperti apa? Cincin barang haram seperti apa? Ya, jam tangan haram seperti apa jadinya? Masya Allah. Berarti kita saja, apalagi kalau sampai mobil, sampai rumah, sampai makannya dilintasi dengan barang yang haram. Naudzubillah min dzalik. Ini. Kemudian watawadu, sopan santun. Sopan santun, akhlakul karimah kepada siapa saja, kepada Allah, kepada Rasulullah, ya, kepada pimpinan kita, ya, kepada saudara-saudara kita yang lebih tua, ya, kepada saudara-saudara yang lebih muda. Sopan santun tetap dijaga kemana saja, di mana saja. Tidak hanya kepada manusia saja, sekalipun kepada binatang kita harus ada sopan santun, rendah diri, tawadhu. Itu pakaian daripada orang-orang yang berilmu. Walaupun tidak gembel ilmu dari kiai itu, dari kiai sana, dari kiai sana, tetapi dia melaksanakan ini, tiga ini. Sodakol kalam, sidqul kalam, wajibna bil haram, watawadu. Udah itu sudah alim lah namanya. Ya. Sekalipun dengan orang gila, kita sopan santun. Ya, binatang sopan santun. Ya, tidak hanya kepada Allah, kepada anu saja, semuanya harus sopan santun. Itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sopan santun,
mutlak sampean akan diterima oleh Allah dengan kasih sayangnya. Tapi kalau dengan tidak sopan santun, tidak menghindari barang haram, bicaranya asak jeplak, Allah akan mengutuk sampean. Apalagi engkau di akhirat sampean. Oleh apa nih sampean? Oleh sengsarane wae hidup di dunia kalau begitu. Makanya 3 perkara ini. Jadilah orang yang benar bicara, orang yang selalu menjaga keharaman, dan tawaduk kemana saja, di mana saja, keadaan apa saja, bagaimana saja terjadinya, tetap 3 itu tetap di bawah. Makanya sampai selamat insya Allah dunia akhirat. Nah demikianlah penyampaian singkat, mudah-mudahan berkat atas penyampaian yang singkat, tidak menutup kemungkinan terjadi kekurangan dan kekhilafan. Atas segala kekhilafan mohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.